nama saya adalah Ruri Supatmi. Saya merupakan dosen tetap dari tahun 2016 di Universitas Nahdlatul Ulama Lampung, serta telah mengajar di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dari tahun 2016. Saya juga sudah mempunyai jabatan fungsional sebagai asisten ahli sejak 1 September 2021. Pada Serdos kali ini saya akan menjabarkan mata kuliah Basic Translation sebagai mata kuliah unggulan yang saya ampu. Basic Translation merupakan mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh seluruh mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Nahdlatul Ulama Lampung, khususnya mahasiswa semester 4 untuk dapat melanjutkan mata kuliah selanjutnya, yaitu Advanced Translation yang ada di semester 5. Pada Basic Translation ini ada 16 kali pertemuan. Di pertemuan ke-8 akan diadakan PTS dan pertemuan ke-16 akan diadakan PAS. Basic Translation mempunyai beban 3 SKS. Untuk CPL Prodi mata kuliah Basic Translation yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menunjukkan sikap yang religius, kemudian mampu menerapkan pemikiran yang logis, kritis, sistematis, dan inovatif sesuai dengan konteks, mampu menyelesaikan masalah dan beradaptasi dengan situasi yang dihadapi. Untuk CPNK Basic Translation ini, yang pertama harus menguasai pengetahuan secara komprehensif tentang dasar-dasar penerjemahan, kemudian menguasai pengetahuan tentang metode penerjemahan, kemudian menguasai pengetahuan tentang fungsi dasar-dasar penerjemahan, kemudian mampu mengalihbahasakan semua teks dan ujaran dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia atau sebaliknya dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Untuk materi pembelajaran atau pokok bahasan pada mata kuliah Basic Translation, yang pertama ada Definition of Translation, kemudian ada the Analysis of Text, Formative Test, Translation Methods, Translation Procedure, Model of Translation, the Process of Translation, Language Function, Phrase and Clause, Formative Test, Text Types, and the last the Translation and the Culture. Untuk daftar pustaka atau referensi yang saya gunakan pada mata kuliah Basic Translation, yang pertama ada Larsen, yaitu Meaning Based Translation, kemudian ada Makhali dan Rokayah, pedoman penerjemahan, kemudian ada Nida, Context in Translating, kemudian ada Venuti and Lawrence, The Translation Studies Reader. Untuk metode pengajaran, saya menggunakan Delivery, Interaction, and Assessment atau yang dikenal dengan DIA. Nah, untuk metode penilaiannya saya menggunakan absensi sebanyak 20%, tugas 30%, PTS 20%, dan UAS 30%. Untuk lebih jelasnya, deskripsi mata kuliah Basic Translation akan saya tampilkan dalam video pembelajaran, khususnya pertemuan kelima mengenai Translation Method. Dalam perkuliahan ini akan dijelaskan 8 metode penerjemahan dasar yang harus dikuasai oleh Prodi Pendidikan Bahasa Inggris di semester 4. Nah, untuk itu mari kita simak bersama video pembelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Morning. How are you today? Bye. Okay, thanks for your nice attention. Thanks for your coming. And today we want learn about the translation method. Oke, terima kasih sudah datang ya. Dan hari ini kita mau belajar tentang translation method atau metode tentang penerjemahan. Before we start our meeting today, reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, before I would to present the material about the translation method, ya. Sebelum saya menjelaskan lebih detail, lebih jauh tentang metode penerjemahan, siapakah yang masih ingat tentang materi minggu lalu? Ya, siapa? Apa Mas? Analisis teks atau menganalisis sebuah teks gitu ya. Nah, berhubung kita sudah menyinggung soal teks,
Adakah yang masih ingat jenis teks apa saja yang sudah kita pelajari? Ya, apa Mas? The text dan review the text. Ya, betul sekali. Salah satunya adalah review text, gitu ya Mas ya. Oke. Kita akan masuk ke translation method atau metode penerjemahan. Salah satu tujuan kenapa kita harus mempelajari tentang metode penerjemahan, yang pertama adalah untuk menerapkan pemikiran yang logis, kritis, sistematis, dan inovatif sesuai dengan konteks. Kemudian yang kedua, mampu menyelesaikan masalah dan beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi. Next, ini adalah CPMK, artinya tujuan khusus untuk para mahasiswa prodi bahasa Inggris. Yang pertama adalah menguasai pengetahuan secara komprehensif. Komprehensif itu artinya keseluruhan tentang dasar-dasar penelitian. Yang kedua, menguasai pengetahuan tentang metode penerjemahan, gitu ya. Kemudian yang ketiga, menguasai pengetahuan tentang fungsi-fungsi dasar atau manfaat dari dasar-dasar penerjemahan. Kemudian yang terakhir, ini intinya ya, teman-teman mampu mengalihbahasakan baik itu teks ataupun ujaran dari bahasa Inggris ke Indonesia atau Indonesia ke bahasa Inggris, gitu ya. Next, ini masuk ke intinya, oke, adalah definisi tentang translation. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, definisi translation ini apa sih, gitu ya. Nah, ini dia, secara etimologis ya, penerjemahan adalah turunan dari kata terjemah yang merupakan serapan dari kata tarjamah yang berarti mengalihkan atau memindahkan. Dan dalam bahasa Inggris terjemahan disebut sebagai translation. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang secara daring, intinya adalah translation ini mengalihbahasakan dari Indonesia ke Inggris atau Inggris ke Indonesia, gitu ya. Next, ini definisi dalam bahasa Inggris. A translation implies a correct and a clear rendering of what is the expression in one language by means of another language. Artinya apa sih? Terjemahan adalah penyampaian yang benar dan jelas dari apa yang diekspresikan dari bahasa yang satu atau bahasa yang lain. Dalam konteks terjemahan ini, kita akan belajar tentang bahasa target dan bahasa sumber, gitu ya. Kalau bahasa sumber, karena kita prodi bahasa Inggris, jelas bahasa sumbernya merupakan bahasa Inggris. Kemudian bahasa targetnya, karena kita adalah orang Indonesia asli, maka bahasa targetnya adalah bahasa Indonesia, gitu ya. Next, metode translation yang pertama atau metode penerjemahan yang pertama adalah word for word translation. Apa sih itu word for word translation? Word for word translation ini adalah penerjemahan yang dilakukan per kata, gitu ya. Jadi setiap kata yang ada di dalam kalimat tersebut harus diterjemahkan, gitu ya. Contohnya apa saja? Ini dia contohnya. Semisal ada contohnya, I will go to New York tomorrow. Artinya apa? Besok ya, saya akan pergi ke New York besok. Kemudian kalimat yang kedua, Joanna gave me 2 tickets yesterday. Apa artinya? Ya, Joanna memberikan saya dua tiket kemarin, gitu ya. Padahal artinya seharusnya kalau menurut bahasa Indonesia itu adalah Joanna telah memberikan 2 tiket kepada saya kemarin. Tuh. Kemudian ada literal translation method atau metode penerjemahan secara harfiah, gitu ya. Artinya menerjemahkan sesuai dengan bahasa target. Contohnya apa? Ini dia. The sooner of the latter, the weather will change, gitu ya. Lebih cepat atau lebih lambat, cuaca akan berubah, gitu ya. Nah, ini kalau secara bahasa target, sesuai dengan bahasa targetnya, harusnya cepat atau lambat, cuaca akan berubah, begitu ya.
Gitu. Kemudian contoh yang kedua, his heart is in the right place. Hatinya berada di tempat yang benar. Harusnya gitu ya. Seharusnya arti yang sebenarnya adalah dia mempunyai hati yang sangat baik. Gitu. Oke, kemudian ada the faithful translation atau penerjemahan setia. Penerjemahan setia ini sama dengan word for word translation. Artinya setiap kata harus ditranslate. Namun pada translation setia ini kita masih memperhatikan bahasa targetnya gitu. Nah, ini dia ya contohnya dari penerjemahan setia. Bisa dibaca ya? Oke, good. Next, kita lanjut ke semantic translation method atau penerjemahan secara semantik. Nah, untuk yang penerjemahan semantik ini ya guys, kita tidak bisa menerjemahkan word for word atau kata per kata karena kita harus menyesuaikan dengan bahasa target. Ini contohnya penerjemahan semantik ya. He is a bookworm. Kalau diartikan secara word for word apa artinya? Iya, betul. Dia adalah seseorang yang suka sekali membaca. Nah, tapi kalau kita menggunakan semantic translation artinya dia adalah kutu buku gitu ya. Kemudian contoh lainnya ada it's raining cat and dogs. Kalau diartikan secara word for word itu adalah sekarang hujan kucing dan anjing. Tapi kalau diartikan secara semantik artinya sekarang sedang hujan deras gitu ya. Kemudian ada adaptation translation method atau penerjemahan secara adaptation atau mengadaptasi gitu ya. Nah, untuk adaptation method gitu ya, ini hanya digunakan semisal kalau kita mau menerjemahkan tentang puisi, tentang film gitu ya. Kemudian ada free translation method atau penerjemahan secara bebas. Nah, kalau yang secara bebas ini kita tidak mengutamakan grammar, kita tidak memperdulikan semua arti di bahasa Inggrisnya sesuai dengan bahasa sumber, tapi kita lebih fokus ke bahasa target. Jadi kalau semisal tidak sesuai dengan budayanya di bahasa Inggris, itu tidak apa-apa karena kita sesuaikan dengan budaya yang ada di Indonesia, yang sesuai dengan bahasa Indonesia, begitu ya. Gitu. Nah, ini dia contohnya. The flowers in the garden. Kalau menurut free translation artinya menjadi bunga-bunga yang tumbuh di kebun. Kalau word for word artinya bunga-bunga di kebun. Gitu aja ya. Gitu. Oke, kemudian yang nomor 2 adalah how they live on the what he makes. Bagaimana mereka dapat hidup dengan penghasilannya. Kemudian yang ketiga adalah look, a little guy. You all shouldn't be doing this. Dengar ya nak, mengapa sih kamu semua melakukan hal-hal seperti ini? Itu tidak baik atau ini tidak baik begitu ya. Kemudian ada idiomatic translation method. Ini tidak jauh berbeda dengan semantic translation method, oke? Di idiomatic translation method ini kita tidak bisa mengartikannya satu persatu, bahkan kita harus punya kamus idiom gitu ya, agar tidak salah paham atau misunderstanding. Contohnya apa ya? Nah, ini dia. You are playing with a fire if you change on the test. Kalau secara word for word translation artinya kamu sedang bermain api jika kamu mencontek dalam ujian. Tapi kalau kita menggunakan idiomatic translation menjadi kamu berada dalam masalah jika kamu mencontek gitu ya. Oke, next. Nah, ini contohnya lagi kalau kita menggunakan idiomatic translation gitu ya. Nah, ada ini yang terakhir adalah tentang communicative translation. Jadi kalau di communicative translation ini intinya dua orang yang sedang berkomunikasi atau lebih gitu ya. Intinya adalah kita saling memahami apa sih yang sedang kita bicarakan gitu ya. Nah, ini contohnya. The young man is wearing a heavy light blue jacket.
Pemuda itu memakai jaket tebal berwarna biru muda. Ini kalau menurut communicative translation method. Tapi kalau untuk harfiahnya, lelaki muda itu memakai jaket berat biru muda. Gitu ya. Sama ini juga keep off the grass. Ini biasanya kita temukan kalau kita sedang main di taman gitu ya. Kita nggak boleh menginjak rumput gitu. Nah, oke, sudah berakhir materi yang saya sampaikan. Dari materi yang saya sampaikan tadi, adakah teman-teman yang masih memahami apa sajakah metode translation gitu ya, metode penerjemahan yang sudah kita pelajari hari ini? Apa saja contohnya tentang idiomatic translation? Oh iya Mas, silakan disampaikan apa contohnya? Idiomatic translation? Oh iya, contohnya ada ya, dari 8 tadi yang saya ingat itu ada dua, literal translation. Oh iya, jenis-jenis penerjemahannya. Oke. And then kalau tadi jenis-jenis apa Mas tadi Mas? Iya. Jenis-jenis penerjemahannya tadi ada literal, iya ada literal translation method sama free translation method gitu ya. Nah kalau yang untuk idiomatic translation tadi apa contohnya? Apa contohnya yang idiomatic translation? Reading the text, then review the text. Oh ya, oke. Begitu ya. Contohnya tadi seperti yang disebutkan, you are the apple on my eyes. Kamu adalah segalanya kalau dalam bahasa Inggris ya. Oke. Good. Nah, dari penjelasan dan dari soal yang sudah saya berikan tadi, adakah teman-teman di sini yang mau bertanya tentang mata kuliah translation method ini? Silakan. Ya, baik. Apa, Mas? Oke, untuk contoh lain dari literal translation ya, misalnya I am sitting under the tree. Saya sedang duduk di bawah pohon. Atau bisa juga menggunakan we like you as a friend. Kami gitu ya, menyukai kamu sebagai teman gitu. Oke? Ada lagi yang mau bertanya? Sudah tidak ada pertanyaan? Baik, karena sudah tidak ada lagi pertanyaan ya teman-teman, untuk tugas minggu ini tentang translation method atau metode penerjemahan nanti saya kirim via grup WA saja. Silahkan dibuka di grup kelasnya masing-masing, oke? Oke, baik, karena sudah selesai, saya akhiri pertemuan hari ini ya. Thanks for your nice attention. Thanks for your coming. Yeah. And before we close our meeting today, reciting hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.